Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat karir QC sehati pada saat ini bisa bertemu kembali dan semoga pertemuan kita dalam keadaan sehat lahiriah dan ruhaniah yang lebih baik dari hari terlewat. Dare to think and enjoy think. Siap berubah agar kita bisa menikmati perubahan. Kenapa kita harus siap berubah? Bahwa kehidupan ini terus berjalan secara dinamis dalam berbagai aspek. Karir, jabatan, keinginan, harapan, lingkungan, dan juga kesehatan. Kalau kita statis, kalau kita diam, menghadapi kesehatan seperti hari kemarin ketinggalan kita. Kalau kita menghadapi jabatan kita, kalau kita menghadapi karir kita, pekerjaan kita seperti bulan yang lalu atau minggu yang lalu, itu pun kita akan ketinggalan. Dan faktanya, kehidupan ini adalah dinamis. Sahabat personal karir QC sehati, dalam hal ini saya akan mencoba tentang kebahagiaan karir. Yang praktis adalah merupakan analogi atau merupakan linear dari kesuksesan hidup dan sebaliknya. Kesuksesan karir dan kesuksesan hidup layaknya dua sisi mata uang yang tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lain. Sahabat karir QC sehati, saya akan mencoba dalam kesempatan ini membangun satu karir yang dinamis. Jadilah Anda seorang yang smart, memiliki karakter smart. Kenapa demikian? Smart ini menurut saya ini berdasarkan pengalaman, merupakan akronim atau secara berurutan, cobar, motivasi, ambisi, religi, dan target. Kita bahas tentang yang pertama. Yuk kita merenung sejenak. Anda hari ini bisa menjadi seorang presiden, bisa menjadi seorang menteri, bisa tetap istrinya tidak ganti-ganti, tetap dari mulai masa perjuangan sampai sekarang Anda memiliki kedudukan, ya atau tidak, disadari atau tidak, adalah Anda memiliki sabar. Apapun caranya, apapun konsepnya, apapun dasarnya, tanpa sabar Anda nggak bakalan jadi presiden. Anda tidak akan menjadi menteri, Anda tidak akan menjadi jenderal, dan Anda tidak akan menjadi seorang juru tulis desa. Sabar adalah poin yang pertama. Sekarang kita lihat. Ada satu permainan, sahabat sejati, sahabat karir, yaitu kita tentang bermain golf. Ya. Nah, di sini kita melihat ada yang tengah drive, ya. Dan tentunya para pejabat, dan ini adalah merupakan permainan yang tidak asing. Pertanyaan kemudian, Anda bisa menjadi handicap 0, handicap 5, handicap 12, atau boleh jadi handicap abal-abal di atas 28. Anda bisa menjadi memegang handicap 0 atau 5 atau 2. Mungkin bagi seorang pejabat karena bukan seorang profesional dalam golf bisa mencapai handicap 12 saja sudah bagus. Ternyata kuncinya apa? Ya atau tidak? Sabar. Golf adalah permainan melawan diri kita sendiri. Drive bagus, drive Anda bagus. Boleh jadi Anda mendapatkan longest drive. Mungkin
Anda main di par 4, Anda dalam par 3 masuk dan dekat dengan hole, dengan lubang bola. Di situ Anda diuji Anda. Dan golf ini adalah melawan diri kita sendiri. Demikian juga dengan karir. Boleh jadi ketika kita bisa 3 on masuk dalam par 4, tapi boleh jadi permainan untuk memasukkan bola Anda ke dalam lubang Anda itu bisa 4 atau 5 kali. Sehingga kalau dari 3 ditambah 4 hancur permainan Anda. Kunci adalah sabar. Golf adalah melawan diri kita sendiri. Demikian juga dengan karir. Persoalan kemudian ketika Anda dengan sabar menduduki salah satu kedudukan, apapun kedudukannya, lalu Anda tidak sabar menghadapi kekuasaan, menghadapi vendor, menghadapi kontraktor. Akhirnya apa yang terjadi? KPK siap menanti Anda. Jas Anda, pakaian lengkap Anda menjadi jaket oranye dan di belakang tertulis KPK. Keren. Tapi orang yang sabar tidak akan terjadi. Sahabat karir sehati, dengan sabar Anda bisa menjadi panutan dalam lingkungan kerja Anda. Dan Anda bisa menjadi apapun dalam kehidupan Anda. Kuncinya adalah sabar. Nah, karena dengan kesabaran Anda bisa belajar, Anda bisa berbuat baik, dan tanpa kesabaran semuanya jadi nol. Back to zero. Yang kedua adalah motivasi. Semua orang mempunyai harapan dan impian. Memiliki motivasi untuk membangun kehidupan keluarga, ekonomi, dan sosial yang lebih baik. Membangun kehidupan anak-anak istri, anak turunan yang saleh dan salehah. Memiliki rumah untuk tempat kita berteduh yang sebaik mungkin, yang seindah mungkin. Dan itu adalah satu keniscayaan. Karena tidak mungkin seorang menteri punya rumah pribadi hanya di rumah BTN, mohon maaf, yang tipenya 60, itu nggak elok. Itu nggak seimbang, itu nggak selaras, itu nggak linier. Tapi seorang jenderal kalau di Bandung wajar kalau dia punya rumah di Pandai Penter, dia punya rumah di jalan yang jalan raya, yang elok, yang lapang, dengan bangunan yang itu sangat layak. Namun demikian, kembali lagi, setelah kita mendapatkan rumah yang halalan thayyibah dari kesabaran kita, di situ Anda mendapatkan keamanan dan ketenangan hidup. Bagaimana kita membangun, dan itu adalah motivasi kita. Yang ketiga adalah ambisi. Saya pernah bekerja. Satu saat anak buah saya mengatakan, "Pak, kenapa kita mesti pusing-pusing bikin dia?" Nah itu, karena apa? Saya tidak punya ambisi waktu itu. Tapi orang yang punya harapan dan ambisi, lalu saya bangkit. Kenapa ya? Kenapa ya? Lalu saya berusaha untuk memotivasi diri untuk mendapat kedudukan yang lebih baik. Semangat belajar, semangat bercerita, disiplin. Membangun komunikasi yang elok dan indah antara kita dengan pimpinan, dengan bawahan kita semua. Dan motivasi adalah sesuatu yang wajib kita miliki oleh siapapun. Tanpa motivasi, kita hanya akan menjadi seorang pecundang. Yang ketiga adalah ambisi. Ambisi adalah seseorang yang punya harapan dan impian. Tanpa ambisi, juga dia tidak akan menjadi apa-apa, dan boleh jadi dia hanya seorang pekerja tanpa ruh, tanpa makna, tanpa tujuan. Yang keempat adalah semangat spiritual. Kuncinya ada apa? Semangat spiritual ini
Kalau kita bicara dari sisi religi kita, dari agama kita, dari keyakinan kita, tertulis dalam ayat Al-Quran yang bisa membangun sabar kita, motivasi kita, ambisi kita adalah kecerdasan akal. Tanpanya kita akan menjadi seorang pencundang yang dimainkan oleh ambisi dan syahwat yang datang dari semua penjuru. Anda seorang pejabat karir, Anda yang punya jabatan, dan Anda tidak akan tenang hidup Anda. Dan Anda akan dipermainkan dengan syahwat dan emosi Anda. Tapi seseorang yang punya spiritual dan religi, kecerdasan akal, no way, Anda keren. Terakhir adalah tujuan. Sahabat karir QC Sehati, sekarang kita hidup di dunia dan akan ending dalam cerita yang menyedihkan atau membahagiakan. Itu terpulang kepada kita. Tujuan kita, dan boleh jadi kita hidup di dunia hanya sekedar untuk bekerja, mengejar karir. Dan pada titiknya Anda akan pensiun karena sampai pada titik kulminasi. Gelar Anda, profesor Anda, dan apapun jabatan gelar yang Anda nol. Tapi orang yang memiliki tujuan, wa ma khalaqtul jinni wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Jadikan karir Anda, kursi Anda, pekerjaan apa, dengan dasar, dengan muara adalah ibadah. Keren. Kenapa saya bisa mengatakan demikian? Saya sudah melewati itu semua ketika saya bekerja hanya mengejar ambisi, mengejar karir. Semuanya hancur. Gagal total, gatot. Namun alhamdulillah syukur, saya bisa sebagai lelaki yang beruntung segera bisa merubah strategi. Saya menggunakan hati sehingga saya bisa sehati dengan harapan dan keinginan saya. Sahabat karir QC Sehati, kesimpulannya, Anda bisa beroleh kebahagiaan ketika Anda punya sabar. Sahabat, banyak orang yang memiliki kekuasaan, banyak orang yang memiliki kekayaan seabrek, tapi tidak serta-merta mendapatkan kebahagiaan. Namun ada di antara mereka yang memiliki kebahagiaan dan sekaligus kekayaan di dalam hatinya. Seperti apa kata Rasul? Sahabat menanyakan, apa yang dimaksud kekayaan ya Rasulullah? Di sini kata. Dan semudah-mudahan kita sedikit banyaknya bisa belajar sabar sehingga kita beroleh kebahagiaan yang sejati. Amin, amin ya robbal alamin. Sahabat karir QC Sehati, demikian mudah-mudahan kita bisa bertemu dalam kesempatan lain. Dan apapun yang saya sampaikan itu merupakan pengalaman pribadi saya. Saya bisa katakan manisnya, pahitnya itu adalah pengalaman pribadi. Namun demikian, mudah-mudahan sekali lagi Anda memiliki ambisi, memiliki sabar, memiliki motivasi, memiliki ambisi, semangat, spiritualitas, dan tujuan. Karena esok lusa, kullu nafsin dha'iqatul maut, dan tujuan kita untuk mendapatkan rahmatnya kelak dengan apa yang kita kerjakan hari ini. Sekali lagi, banyak orang yang memiliki kekuasaan, memiliki kekayaan, tapi tidak serta-merta mendapatkan kebahagiaan. Namun banyak orang yang berbahagia sekaligus kekayaan di dalam hatinya. Di sini. Sahabat karir Sehati, mohon maaf apabila ada salah. Dan apabila ada kebaikan, datangnya dari Allah juga semata. Mudah-mudahan
apa yang saya sampaikan ini minimal jadi amanah buat diri saya sendiri dan menjadi berkah kebaikan bagi kita semua. Dan saya akan terus belajar, berbuat sesuatu kapanpun, dimanapun, sekecil apapun, tidak merasa diri sakit, dan Anda adalah guru saya. Siapapun Anda adalah guru saya. Demikian, sahabat karir Q-Sejati, semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.